Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada pertemuan 2 kali ini untuk kuliah online data mining dengan tema data untuk data mining. Kontak saya yang nantinya dapat dihubungi adalah email, yaitu menggunakan junta@dsn.dinas.ac.id, kemudian link channel YouTube di Junta Zeniarja, kemudian untuk CV Scholar saya ada di bit.ly/junta scholar. Kemudian kita akan membahas mengenai data untuk data mining ya. Ada contoh untuk dataset, yaitu dataset untuk bunga iris ya, di mana ada petal dan sepal untuk atributnya, di mana atribut ini atau fitur atau dimensi yaitu yang sepal length, kemudian sepal width, kemudian petal length dan petal width. Kemudian kelas atau labelnya yaitu type atau tipenya. Di mana kelas atau label atau targetnya yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris versinica. Kemudian yang ini adalah tipe datanya nominal, yaitu yang bentuknya kategorikal, yaitu ada iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica, dan tipe data yang numerik, yaitu yang angka bentuknya, angka atau numerik. Di mana ini dinamakan sebagai record atau objek atau sampel, tabel atau data, yaitu yang satu record seperti ini. Record pertama, record kedua, record ketiga, record keempat, kelima, sampai data record yang contohnya ini 103 misalnya. Di mana dataset iris atau koleksi data bunga iris, di mana dataset ini adalah dataset publik ya, yang dapat diakses di UCI dataset. Ini atributnya tadi ada 1, 2, 3, 4, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian kelas atau label atau targetnya yaitu tipe ya, tipe bunganya yaitu ada 3 yang bentuknya nominal ya, iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Di mana tipe-tipe data yaitu ada yang data yang measurement dan yang count. Yang measurement yaitu yang rasio dan interval yaitu numerical atau continue, dan yang counting yaitu ordinal dan nominal, di mana tipenya adalah categorical atau discrete. Kemudian tipe data ini untuk deskripsinya, yang rasio yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak 2 titik pada skala sudah diketahui, mempunyai titik 0 yang absolut. Contohnya umur, berat badan, tinggi badan, jumlah uang. Kemudian untuk operasinya yaitu geometric means, harmonic means, percent variation. Kemudian untuk interval atau jarak data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak 2 titik pada skala sudah diketahui, tidak mempunyai titik 0 yang absolut. Contohnya adalah suhu ya, 0 sampai 100 derajat Celcius, kemudian umur 20 sampai 30 tahun. Yang di sini adalah continue, kemudian yang ordinal dan nominal ini adalah yang discrete ya, yang ordinal ini. Data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan atau berurutan, itu yang ordinal. Contohnya tingkat kepuasan pelanggan, yaitu puas, sedang, dan tidak puas, misalkan. Tinggi, rendah, menengah, misalkan. Contohnya seperti itu ya. Kemudian operasinya median, percentiles, rank, correlation, rantes, dan sign test. Kemudian untuk yang nominal atau yang label, contohnya adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, menunjukkan beberapa objek yang berbeda. Contohnya kode pos, jenis kelamin, nomor ID karyawan, dan nama kota. Untuk operasinya, contohnya untuk mode, entropi, kontingen, correlation, contohnya itu. Sehingga erat kaitannya nantinya untuk peran utama data mining ya. Untuk peran utama data mining itu ada yang pertama adalah estimasi, kemudian yang kedua untuk forecasting, kemudian yang ketiga untuk klasifikasi, kemudian yang keempat adalah clustering, dan kelima asosiasi. Itu menurut data mining rules, menurut LaRose tahun 2005. Kemudian contohnya untuk estimasi, contohnya adalah estimasi pengiriman pizza, kemudian estimasi pengiriman GoFood, pengiriman GrabFood, itu juga bisa digunakan ya, di mana datanya ada customer, pertama sampai misalkan customer-nya jumlahnya 1000, kemudian jumlah pesanan, jumlah traffic light yang dilalui, kemudian jaraknya, sehingga dapat mengenerate waktu tempuh. Di mana dapat diestimasi untuk mendapatkan rumusnya, yaitu pembelajarannya dengan metode estimasi, yaitu salah satunya menggunakan regresi linear.
di mana waktu tempuh T sama dengan 0,48 P ditambah 0,23 TL ditambah 0,5 J. Yang ininya dinamakan adalah waktu tempuh ini dinamakan adalah pengetahuan atau knowledge yang dihasilkan dari data untuk estimasi waktu pengiriman pizza. Kemudian contohnya yang lain adalah estimasi performansi CPU misalkan. Contohnya seperti ini ya, untuk di-generate linear regression function-nya contohnya seperti ini. Untuk performance CPU. Kemudian untuk output, pola atau model atau knowledge-nya, untuk yang pertama berupa formula atau function tadi ya, untuk rumus atau fungsi regresi. Waktu tempuh sama dengan 0,48 P tambah 0,6, misalkan ya, tambah 0,34 tambah 0,2. Ini berupa formula. Ini contoh salah satu dari pola, model, atau knowledge atau output. Kemudian yang menggunakan decision tree berupa pohon keputusan, contohnya seperti ini. Kemudian yang korelasi dan asosiasi, rule atau aturan if, then, kemudian cluster. Contohnya ya, untuk yang kedua, yang tadi sudah estimasi untuk peran utama data mining. Yang kedua adalah forecasting, contohnya adalah forecasting harga saham ya, untuk prediksi harga saham. Di mana ada time series ya, forecasting cirinya adalah harus time series. Jadi rentet waktu. Di mana untuk labelnya adalah close ya. Ini untuk labelnya close. Kemudian dataset harga saham dalam bentuk time series atau rentet waktu, di mana datanya ada time-nya, ada waktu rentet waktunya, kemudian labelnya adalah yang close ini. Sehingga nantinya bisa digunakan untuk pembelajaran dengan metode forecasting. Contohnya menggunakan algoritma neural network. Contohnya ini ya, forecasting harga saham untuk pengetahuan berupa rumus neural network, contohnya seperti ini. Untuk prediction plot-nya seperti ini ya, kapan naik, kapan turun, misalnya untuk harga saham. Kemudian untuk forecasting cuaca, ini juga bisa, contohnya seperti ini untuk perbandingannya. Kemudian untuk exchange rate forecasting, untuk forecasting untuk konversi mata uang ini ya, exchange rate, perubahan rate uang. Kemudian ada inflation rate forecasting untuk inflasi, untuk memprediksi inflasi ya. Ini juga bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, untuk peran data mining yang ketiga adalah untuk klasifikasi kelulusan mahasiswa. Di mana klasifikasi kelulusan mahasiswa ini ada NIM, gender, jenis kelamin, NIM, nomor induk mahasiswa, jenis kelamin, nilai ujian nasional, asal sekolah, IP semester 1 sampai IP semester 8, kemudian IPK, dan lulus tepat waktu. Ini yang menggunakan label adalah yang lulus tepat waktu. Label atau output-nya atau kelas itu yang lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu yaitu yang lulusnya 4 tahun ya atau kurang. Yang 4 tahun atau lebih itu termasuk yang tidak lulus tepat waktu. Yang ya ini adalah yang 4 tahun atau kurang. Sehingga bisa digunakan untuk pembelajaran dengan metode klasifikasi. Contohnya menggunakan decision tree C45. Contohnya untuk pola atau model yang dihasilkan adalah klasifikasi kelulusan mahasiswa berupa pengetahuan pohon keputusan ya. Contohnya seperti ini. Jika status mahasiswanya bekerja, maka IP semester 2-nya lebih dari jika status mahasiswanya bekerja dan IP semester 2-nya lebih dari 3,5, maka dia tepat waktu. Tetapi kalau jika status mahasiswanya bekerja dan IP semester 2-nya kurang dari 3,5, maka dia terlambat. Sehingga nanti bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan bahwa yang semester 2 yang IP-nya lebih dari 3,5 dan dia bekerja itu boleh ya. Bekerja boleh, tetapi yang IP semester 2-nya kurang dari 3,5 dia tidak dibolehkan untuk bekerja. Misalnya contohnya seperti itu. Untuk kebijakan yang diterapkan pada data kelulusan mahasiswa. Kemudian yang lain bisa juga untuk status mahasiswanya jika mahasiswa IP semester 5-nya lebih dari 2,35, kita lihat IP semester 4-nya jika lebih dari 1,975, maka dia tepat. Dan begitu seterusnya sampai kita bisa menghasilkan pola pohon keputusan seperti ini. Yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. Kemudian contoh untuk rekomendasi main golf. Ini ada datanya ya, outlook, cuaca, sunny, cerah, overcast, mendung, rainy, hujan. Temperaturnya hot, mild, dan cool. Kemudian untuk humidity-nya high, tinggi, dan normal. Kemudian windy,
itu ada angin atau tidak ya, false, tidak ada angin, true, ada angin. Kemudian keputusannya berupa kelas atau label atau outputnya berupa play ya. Play yes itu bermain, no itu tidak bermain. Kemudian contoh output atau rules yang dihasilkan atau pengetahuannya adalah contohnya ini, if outlook jika cuacanya sama dengan sunny, cerah, dan humidity-nya high, then play tennis-nya no, keputusannya no. Kemudian yang yes ini contohnya ya, if outlook jika cuacanya overcast atau mendung, maka dia akan main tenis, main golf ya. Ini untuk contoh data main golf. Kemudian output-nya berupa pola pohon keputusan, contohnya ini ya, outlook-nya overcast mendung, maka dia main golf. Jika outlook-nya rain, hujan, kita lihat dulu apakah ada angin atau tidak. Kalau tidak ada angin, maka main tenis. Tetapi kalau ada angin, maka tidak main tenis. Kita lihat juga untuk outlook-nya, misalkan kalau cerah, kita lihat kelembapannya, humidity-nya. Jika lebih dari 77,5, maka tidak main tenis. Tapi kalau humidity-nya kurang dari 77,5, maka dia main golf, maksud saya. Main golf, ini data main golf. Di mana data main golf ini bisa diterapkan pada main tenis juga. Orang main tenis ya. Untuk rekomendasi, selanjutnya adalah rekomendasi kontak lens. Di mana ada inputannya, ini sebagai inputan datanya adalah umur, kemudian spectacle prescription, kemudian astigmatisme, tear production rate, dan recommended lens. Ini menggunakan soft hard atau tidak menggunakan misalkan. Ini contohnya. Untuk selanjutnya adalah contoh untuk klasifikasi sentimen analisis. Misalkan data-data komentar ya, komentar dari tweet, kemudian dari Instagram, kemudian komentar-komentar dari YouTube ya, dari sosial media yang berupa teks, kemudian bisa kita analisis sentimennya positif atau negatif atau bahkan netral. Sehingga kita bisa untuk mereview ya, untuk mereview misalkan kalau untuk pemilihan mana yang nantinya punya peluang besar untuk terpilih berdasarkan opini masyarakat. Misalkan juga untuk prediction bank ya, untuk bangkrut ya, misalkan untuk prediksi bank. Kemudian yang keempat, tadi sudah klasifikasi, kemudian yang keempat adalah clustering ya, clustering atau pengelompokan clustering bunga iris. Di mana dalam clustering bunga iris ini untuk labelnya dihilangkan, yang tadi ada tipe bunganya, iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica, itu dihilangkan, dan kita ingin mengelompokkan ya, mengelompokkan tanpa melihat labelnya, karena di clustering ini kita tidak memerlukan label atau kelas atau outputnya. Sehingga data seperti ini yang berbentuk numerik dan tidak ada kelas atau labelnya bisa digunakan untuk pembelajaran dengan metode clustering, contohnya penggunaan K-means. Kemudian bisa dimodelkan berupa cluster, contohnya seperti ini ya. Ini untuk cluster 0 yang biru, cluster 1 yang hijau, dan cluster 2 yang merah. Kemudian juga bisa digunakan untuk clustering jenis pelanggan, di mana pelanggan yang potensial, misalkan leading edge shopper, seasonal spender, misalkan untuk yang big brand shopper, dan value conscious shopper. Ini ada jenis-jenis pelanggan yang dimana kita bisa mengelompokkan ya, berdasarkan kriteria yang mirip dari kriteria pelanggan tersebut. Kemudian bisa juga untuk clustering sentimen warga ya. Sentimen warga bisa diklasterkan. Kemudian yang lain bisa untuk poverty rate clustering ya, untuk kemiskinan, tingkat kemiskinan. Bisa untuk mengelompokkan tingkat kemiskinan. Kemudian yang kelima, untuk peran data mining yang kelima adalah untuk aturan asosiasi pembelian barang. Di mana untuk aturan asosiasi pembelian barang, contohnya seperti ini ya, orang beli gula, maka juga beli kopi, dan beli aqua misalkan. Ini ada gula, kopi, aqua, popok, spray, sabun, sampo, kemeja, celana, boneka. Ini ada data-data item atau item-item dari transaksi belanja konsumen, di mana untuk item yang satu muncul bersama dengan item-item yang lain, itu kita mempelajari pola asosiasinya. Sehingga kalau ada data seperti ini, kita bisa digunakan untuk pembelajaran dengan metode asosiasi, yaitu menggunakan salah satunya menggunakan metode algoritma FP-GROUT ya, di mana metode asosiasi bisa menggunakan algoritma
efek Groth atau a priori misalkan. Contohnya pengetahuan berupa aturan asosiasi menggunakan efek Groth hasilnya seperti ini ya, modelnya seperti ini. Aturan asosiasi. Untuk contoh aturan asosiasi, misalkan algoritma association rule adalah algoritma yang menemukan atribut yang muncul secara bersamaan. Contohnya pada hari Kamis malam, 1.000 pelanggan telah melakukan belanja di supermarket ABC, di mana 200 orang yang membeli sabun mandi, dari 200 tersebut 50 orang juga membeli Fanta, sehingga association rule-nya menjadi jika membeli sabun mandi, maka juga membeli Fanta. Dengan nilai support-nya 200, karena tadi jumlahnya 200, per 1.000 ya, per 1.000. Nilai support-nya adalah 20%. Dan nilai confidence-nya dari 50 orang tadi dibagi 200, jadi 25%. Sehingga jika orang membeli sabun mandi, maka juga membeli Fanta, nilai support-nya adalah 20%, dan nilai confidence-nya adalah 25%. Algoritma association rule diantaranya adalah algoritma a priori, kemudian algoritma efek Groth, kemudian ada algoritma GRI, dan lain-lain. Aturan asosiasi ini bisa diterapkan di Amazon ya, di Amazon.com, di mana nanti orang beli buku A, maka akan disarankan juga untuk membeli buku yang selanjutnya, buku B, C, dan lain-lain. Di mana di sini diambil dari pola asosiasi konsumen-konsumen sebelumnya. Kemudian kita membahas mengenai metode data mining tadi ya. Estimasi itu bisa menggunakan algoritma linear regression, neural network, deep learning, support vector machine, generalized linear model misalkan. Kemudian forecasting untuk prediksi atau peramalan atau time series tadi bisa menggunakan juga linear regression, neural network, deep learning, support vector machine, generalized linear model (GLM). Kemudian yang klasifikasi yang ketiga itu bisa menggunakan algoritma decision tree, kemudian decision tree ada tipenya chart, ID tree, C45, Cradle, kemudian ada adaptive Cradle, C45, kemudian bisa menggunakan naive Bayes, K-nearest neighbor, linear discriminant analysis, logistic regression, dan lain-lain. Kemudian untuk algoritma clustering bisa menggunakan algoritma K-means, K-medoid, self-organizing map, SOM, kemudian fuzzy C-min, dan lain-lain. Kemudian untuk algoritma asosiasi bisa menggunakan algoritma a priori dan efek Groth. Selain itu bisa menggunakan juga Chi-square atau coefficient of correlation. Ini adalah beberapa metode data mining, perannya, dan algoritma yang bisa digunakan ya. Karena tiap-tiap peran data mining itu memiliki ciri khusus ya, yang nantinya bisa diselesaikan dengan algoritma tertentu. Di mana algoritmanya tiap-tiap peran itu bisa beda ya, dan bisa juga sama yang digunakan. Kemudian untuk pola dan model knowledge yang dihasilkan tadi, untuk formulanya, contohnya untuk estimasi berupa waktu tempuh ya, berupa rumus untuk mengenerate waktu tempuh. Kemudian kalau decision tree untuk klasifikasi berupa pohon keputusan. Kemudian ada tingkat korelasi, kemudian ada rule aturan, if then ini untuk asosiasi misalkan. Kemudian juga bisa untuk cluster, hasil clusternya, itu untuk clustering tadi, untuk pola pengelompokannya. Kemudian di dalam data mining kita bisa menggunakan teknik atau metode CRISDM ya, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Di mana di dunia industri yang beragam bidangnya memerlukan proses yang standar dalam mendukung penggunaan data mining untuk menyelesaikan masalah bisnis. Sehingga proses tersebut harus dapat digunakan di lintas industri atau cross industry dan netral secara bisnis. Tool dan aplikasi yang digunakan, serta mampu menangani strategi pemecahan masalah bisnis dengan menggunakan data mining. Pada tahun 1996, lahirlah salah satu standar proses ya yang digunakan di dunia data mining yang kemudian disebut dengan the Cross Industry Standard Process for Data Mining. Jadi Cross Industry Standard Process for Data Mining, CRISDM ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang penelitian data mining atau bisa digunakan di masalah bisnis menggunakan proses data mining yaitu dengan CRISDM. Di mana tahapan dari CRISDM yang pertama kita harus business understanding ya, memahami proses bisnisnya, kemudian data understanding memahami datanya, kemudian data preparation menyiapkan datanya, kemudian modeling dimodelkan datanya,
kemudian dievaluasi, evaluation, dan di deployment ya, diterapkan. Untuk yang pertama yaitu kita membahas tentang pemahaman proses bisnis di dalam tahapan KRIS-DM. Di mana tahapannya yang pertama adalah nyatakan tujuan dan persyaratan proyek dengan jelas dalam kaitannya dengan bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan. Kemudian terjemahkan tujuan dan batasan ke dalam rumusan definisi masalah data mining. Kemudian persiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan ini. Kemudian merancang apa yang akan Anda bangun nantinya. Itu adalah pemahaman proses bisnis. Kita pahami proses bisnisnya dari awal sampai akhir nanti tujuan data mining terlaksana. Kemudian pemahaman data, kita harus memahami data yang nantinya akan kita gunakan, di mana caranya adalah kumpulkan datanya, kemudian gunakan analisis data, eksplorasi untuk membiasakan diri dengan data dan menemukan pengetahuan awal atau wawasan awalnya. Kemudian evaluasi kualitas data, kemudian jika diinginkan pilih subset yang menarik yang mungkin berisi pola yang dapat ditindaklanjuti. Itu proses dalam pemahaman data atau data understanding. Kemudian yang ketiga adalah persiapan data atau data preparation, di mana langkahnya adalah persiapkan dari data mentah, kemudian dikumpulkan sampai data akhir yang akan digunakan untuk semua tahap selanjutnya. Mana dimulai dari data yang mentah, kita proses bagaimana kita bersihkan, kita integrasi, kita reduksi yang nantinya siap untuk dimodelkan. Kemudian pilih kasus dan variabel yang ingin Anda analisis dan yang sesuai untuk analisis Anda. Ini adalah proses persiapan data atau data preparation di dalam tahapan KRIS-DM. Kemudian untuk pemodelan atau modeling, di mana caranya adalah pilih dan terapkan teknik pemodelan yang sesuai tadi ya. Kalau klasifikasi, misalkan bisa menggunakan model decision tree. Nah, kalau estimasi bisa menggunakan linear regression. Kalau clustering, perannya clustering bisa menggunakan algoritma K-means. Contohnya seperti itu ya. Kemudian kalau asosiasi bisa menggunakan a priori atau efek root. Itu untuk pemodelan. Ya. Kita harus menerapkan teknik model yang sesuai dengan data yang akan kita tuju. Kemudian kalibrasi pengaturan model untuk mengoptimalkan hasilnya. Ingatlah bahwa seringkali beberapa teknik berbeda dapat digunakan untuk masalah data mining yang sama. Misalkan contohnya tadi ya, kita bisa menggunakan teknik yang berbeda pada masalah data mining yang sama. Contohnya kalau data kelulusan mahasiswa ingin kita klasifikasi. Kalau sudah ada labelnya ya, lulus tepat waktu ya atau tidak. Kemudian ada data bunga iris kita klasifikasikan. Karena sudah ada tipenya ya, atau kelas atau labelnya, yaitu berupa tipe bunga iris virginica, versicolor, dan iris virginica, versicolor, dan iris virginica. 3 tipe bunga iris tadi ya, 3 bunga tipe iris tadi, kalau kita hilangkan labelnya, kita bisa juga untuk mengelompokkan ya, dengan menggunakan clustering. Sehingga bisa diklasifikasi atau di clustering. Contohnya seperti itu. Jika perlu, putar kembali ke tahap persiapan data untuk menyesuaikan bentuk data dengan persyaratan khusus dari teknik penambangan data tertentu. Ya. Jadi bisa diulangi lagi, misalnya dari awal. Kalau kita ingin mengubah tujuan data mining-nya, kita bisa mengulangi dari business understanding. Kemudian data understanding, data preparation, baru memodelkan kembali. Kemudian jika sudah sesuai, kita evaluasi ya, mengevaluasi kualitas dan efektivitas satu atau lebih model yang dikirimkan dalam fase pemodelan sebelum menerapkannya untuk digunakan di lapangan. Tentukan apakah model benar-benar mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain itu juga tentukan apakah beberapa aspek penting dari masalah bisnis atau penelitian belum diperhitungkan secara memadai. Kemudian ambil keputusan tentang penggunaan hasil data mining. Itu kalau untuk evaluasi ya. Kemudian yang terakhir adalah diterapkan atau deployment, di mana manfaatkan model yang dibuat. Pembuatan model tidak menandakan penyelesaian proyek ya. Kemudian contoh penerapan yang sederhana buat laporannya, kemudian contoh penerapan yang lebih kompleks menerapkan proses data mining paralel di departemen yang lain ya. Kita sebarkan di departemen lain, kita juga kalau yang instansi satu sudah sukses, kita terapkan dengan instansi yang lain misalkan. Untuk bisnis, pelanggan sering melakukan penerapan berdasarkan model yang Anda gunakan. Detail flow-nya tadi, ada business understanding, kemudian data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment.
Misalkan ini masih kurang, bisa kembali lagi dari awal ya. Misal kurang puas, setelah dievaluasi, misalkan model klasifikasi, modelingnya menggunakan klasifikasi, dievaluasi, untuk menghasilkan akurasi, nilai akurasinya kurang bagus, kita bisa kembali ke tahap awal ya, business understanding. Kita tahu apakah proses bisnisnya ada yang salah, misalkan kita cari tahu kembali. Kemudian dia data understanding, kemudian data preparation, misalkan kurang pas, bisa kembali ke data understanding. Nah, kalau sudah sesuai, lanjut ke data preparation, kemudian dimodelkan apakah kurang pas, misalnya kurang pas, bisa kembali lagi. Itulah data flow dari CRIS DM ya, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Kemudian studi kasus ya, kita mencoba studi kasus, contohnya adalah data kelulusan mahasiswa ya di Universitas Suka-Suka misalkan ya. Datasetnya adalah data kelulusan mahasiswa. Di mana kita mulai dari business understanding ya, pemahaman proses bisnisnya. Masalahnya adalah misalkan Pak Andi ini adalah rektor di Universitas Suka-Suka. Kemudian Universitas Suka-Suka memiliki masalah besar karena rasio kelulusan mahasiswa tiap angkatan sangat rendah. Ini contohnya ya, kasusnya. Kemudian Pak Andi ingin memahami dan membuat pola dari profil mahasiswa yang bisa lulus tepat waktu. Itu contohnya profilnya seperti apa. Kemudian yang mahasiswa tidak lulus tepat waktu, profilnya juga yang seperti apa. Pak Andi ingin mengetahui. Kemudian dengan pola tersebut, Pak Andi bisa melakukan konseling, terapi, dan memberikan peringatan dini kepada mahasiswa yang kemungkinan tidak lulus tepat waktu untuk memperbaiki diri ya, sehingga akhirnya bisa lulus tepat waktu. Kemudian objektifnya, tujuannya adalah menemukan pola dari mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak lulus tepat waktu. Itu adalah pemahaman proses bisnisnya untuk masalah data kelulusan mahasiswa. Kemudian pemahaman data, kita memahami data yang kita akan gunakan atau data understanding. Untuk menyelesaikan masalah, Pak Andi mengambil data dari sistem informasi akademik ya di universitasnya. Misalnya kalau di Udinus menggunakan Siadin, kita ambil data-datanya. Data-data dikumpulkan dari data profil mahasiswa dan indeks prestasi semester mahasiswa dengan atributnya contohnya seperti ini ya. Nomor induk mahasiswa itu bisa digunakan. Kemudian nama, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, kemudian status mahasiswanya, apakah dia mahasiswa murni atau bekerja, kemudian umurnya, status nikahnya, apakah sudah menikah atau belum, IP semester 1, IP semester 2, IP semester 3, IP semester 4, sampai IP semester 8, dan IPK. Kemudian nanti bisa untuk kelas atau labelnya adalah status kelulusan, terlambat atau tepat. Contohnya ini, persiapan datasetnya, contohnya seperti ini ya, yang dijadikan kelas atau labelnya adalah yang terlambat atau tepat, di mana data kelulusan mahasiswa, ada nama, jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IP semester 1, sampai IP semester 8, IPK, kemudian untuk kelas atau labelnya adalah status kelulusan, terlambat atau tepat. Ini untuk persiapan datanya ya, di mana di datanya ini contohnya ada 379 data mahasiswa dengan 15 atribut ya, dengan 15 atribut tadi, ternyata ada missing value ya sebanyak 10 data dan tidak terdapat data noise. Kemudian dengan menggunakan Rapid Manner ya, contohnya Rapid Manner, nanti untuk linknya bagaimana cara menggunakan di Rapid Manner, ada link di atas atau di bawah ya, di deskripsi. Nanti akan saya berikan link untuk bagaimana cara melakukan persiapan data menggunakan Rapid Manner, aplikasi Rapid Manner. Nanti untuk cara penggunaan aplikasi Rapid Manner bisa dilihat di link deskripsi. Kemudian ini kita sudah berhasil menggunakan persiapan data untuk menghilangkan missing value-nya tadi ya, menggunakan operator replace missing value, di mana yang tadi di replace untuk dijadikan 0 misalkan. Sehingga data-data yang hilang tadi atau yang kurang, maka akan dihilangkan ini. Contohnya ya, data IP semester 8 ada yang kurang lengkap, maka dihilangkan. IPK juga ada yang kurang lengkap, ada 3. Maka bisa dihilangkan atau dinormalkan ya, supaya tidak terjadi missing value. Kemudian yang langkah keempat adalah kita memodelkan untuk data kelulusan mahasiswa, contohnya datanya seperti ini tadi ya, ada labelnya, maka ini datanya nominal. Peran data mining yang sesuai adalah klasifikasi, kita bisa membuat klasifikasi, kemudian kita bisa menggunakan algoritma, kalau klasifikasi bisa menggunakan algoritma apa? IVS, decision tree, kemudian
bisa menggunakan KNN, bisa menggunakan support vector machine, neural network, misalkan contohnya seperti itu ya. Contohnya. Kemudian kita berikan contoh salah satunya menggunakan decision tree atau algoritma C45. Pola yang dihasilkan bisa berbentuk tree atau indent. Contohnya seperti ini ya, data kelulusan, nanti menggunakan rapid manner, bisa menggunakan operator replace missing value, kemudian diberikan algoritma decision tree. Nanti model yang dihasilkan contohnya seperti ini ya, pola pohon keputusannya. Sehingga ini pada tahap pemodelan atau modeling. Kemudian kita bisa melakukan evaluasi ya, evaluasi. Hasil pola dari data berupa aturan if-then. Contohnya seperti ini ya, if-then yang tadi. Kemudian kita bisa mengevaluasi atribut atau faktor yang paling berpengaruh adalah status mahasiswa, kemudian IP semester 2, IP semester 5, dan IP semester 1. Kemudian atribut atau faktor yang tidak berpengaruh adalah nama ya, nama tidak mempengaruhi, jenis kelamin tidak terlalu mempengaruhi, kemudian umur juga, IP semester 6, IP semester 7, dan IP semester 8. Sehingga atribut yang paling berpengaruh ini nanti bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya. Sehingga untuk penerapan atau deployment-nya nanti, Pak Andi membuat program peningkatan disiplin dan pendampingan ke mahasiswa ya di semester awal, yaitu semester 1 dan sampai 2, dan semester 5, karena nanti berdasarkan data ya. Karena berdasarkan data ini, yang paling berpengaruh adalah IP semester 1, 2, dan 5. Kemudian status mahasiswa. Sehingga didapatkan kesimpulan, Pak Andi nanti akan membuat program peningkatan disiplin dan pendampingan ke mahasiswa di semester 1 sampai 2 dan semester 5, karena faktor yang paling menentukan kelulusan mahasiswa ada di 2 semester tersebut ya. Ada di 2 semester itu. 1 sampai 2 dan 5 ya. 3 maksudnya ini. Kemudian Pak Andi membuat peraturan melarang mahasiswa bekerja paruh waktu ya di semester awal perkuliahan karena berisiko tinggi tidak lulus ya nantinya. Kemudian Pak Andi juga membuat program kerja paruh waktu di dalam kampus sehingga banyak pekerjaan kampus yang bisa intens ditangani sambil mendidik mahasiswa supaya memiliki pengalaman bekerja. Dan yang paling penting, mahasiswa tidak meninggalkan kuliah ya karena pekerjaan. Kemudian Pak Andi memasukkan pola dan model yang berbentuk ke dalam sistem informasi akademik secara berkala diupdate tiap semester. Sehingga sistem informasi akademik dibuat cerdas ya, jadi smart application, sehingga bisa mengirimkan email analisis pola kelulusan secara otomatis ke mahasiswa sesuai profilnya. Atau bisa juga dibuat pop-up, kemudian dibuat analisa pola kelulusan, yang nantinya mahasiswa-mahasiswa yang nantinya terdeteksi di semester awal itu nantinya tidak lulus tepat waktu, akan diberikan treatment ya, akan diberikan email secara berkala untuk proses treatment-nya, atau diberikan langsung bimbingan ya, langsung bimbingan, emailnya tadi diberikan ke dosen walinya nanti yang langsung memanggil mahasiswa tersebut, bisa diberikan bimbingan. Itulah dari sistem informasi akademik yang biasa kita berikan proses data mining sehingga kita bisa mendapatkan rule, pola, atau pengetahuan ya nantinya bisa untuk pengambilan kebijakan sehingga akan menjadi sistem informasi yang bisa memprediksi kelulusan mahasiswa sehingga sistemnya menjadi lebih cerdas. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Untuk latihan soalnya supaya memperkaya pengetahuan ya tentang KRIS-DM, tentang proses data mining dan data. Carilah data yang dapat Anda gunakan untuk proses data mining ya, bisa data perbankan, data kesehatan, yang nantinya kalian olah menggunakan KRIS-DM untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jelaskan setiap langkahnya studi kasus, contohnya tadi ya. Contohnya lakukan seperti studi kasus data kelulusan mahasiswa menggunakan proses KRIS-DM ya. Ini misalkan ada data kesehatan, kalian proses menggunakan KRIS-DM, cari tahu bisnis understanding-nya seperti apa, kemudian data understanding-nya seperti apa, kemudian data preparation-nya seperti apa, kemudian memodelkannya bagaimana, modeling-nya, kemudian evaluasinya bagaimana, dan deployment-nya bagaimana. Itu dibuat, nanti dikumpulkan di Kulino ya, berbentuk PDF. Itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini, yaitu tentang data untuk data mining. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang, ada yang salah. Kita ketemu lagi di sesi lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.